Selamat pagi, siang, malam, Pak Wid dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Elsin Rebecca Yunisindemi, NIM 22B10056. Dan ada partner saya, yaitu Elnat dengan NIM 22B10019, Rosinta Uli dengan NIM 22B10077, dan Alicia Diva NIM 22B10092. Sini untuk materi yang akan kami bahas ada batang tarik, batang tekan, momen lentur, dan yang terakhir itu perbedaan SNI. Berikut kita masuk untuk pembahasan batang tarik. Sini definisi dari batang tarik adalah elemen struktural yang dirancang untuk menahan gaya tarik aksial yang bekerja sepanjang sumbu utama batang. Gaya tarik ini menyebabkan material batang memanjang atau merenggang. Batang tarik sering dijumpai pada elemen-elemen yang ditunjukkan untuk menjaga stabilitas struktur atau menahan beban yang bersifat menarik ke arah luar. Yang berikut ada kegunaan dari batang tarik. Batang tarik digunakan dalam berbagai aplikasi struktural, di mana gaya tarik dominan atau untuk memastikan stabilitas struktural. Berikut ada beberapa kegunaan utama, yaitu struktur jembatan gantung, kawat pengikat dan kabel, struktur membran tarik, struktur atap, dan yang terakhir, penjepit atau penghubung. Materi berikutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Batang tekan. Batang tekan adalah komponen struktur yang dirancang untuk menahan gaya sentris atau aksial tekan pada sumbu aksial batang. Pembebanan aksial tekan yang berlebihan pada batang akan mengalami lentur. Batang-batang tekan yang banyak dijumpai yaitu ada kolom dan batang tekan dalam struktur rangka batang. Komponen struktur tekan dapat terdiri dari profil tunggal atau profil tersusun yang digabung dengan menggunakan plat kopel. Selanjutnya ada komponen struktur lentur. Untuk pengertiannya sendiri, komponen struktur lentur adalah bagian dari struktur bangunan yang dirancang untuk menahan beban yang menyebabkan terjadinya lenturan atau pembengkokan. Terus ada kegunaan dari struktur lentur sendiri, yaitu untuk bertugas mendistribusikan beban yang diterima sehingga tidak terjadi keruntuhan atau deformasi yang signifikan pada struktur. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai SNI 1729. Oke, SNI 1729 ini merupakan SNI yang membahas secara khusus mengenai spesifikasi untuk perencanaan struktur gedung baja gitu ya. Seperti pada SNI sebelumnya, SNI 1729 juga memiliki revisi-revisi dari versi aslinya. Nah, kita menilik balik pada saat penerbitan SNI 1729. Jadi SNI 1729 ini pertama kali diterbitkan oleh BSN pada tahun 2002. Kemudian dikeluarkan versi revisi yang pada tahun 2015, dilanjut juga pada tahun 2019, dan yang di 2020 merupakan versi terbarukan. Oke, dengan perubahan-perubahan revisi di beberapa tahun, tentu banyak sekali perubahan yang cukup signifikan ya. Nah, kali ini kelompok kami memutuskan untuk membahas mengenai SNI paling lama dan yang paling baru. Tentu yang paling lama adalah ketika SNI 1729 terbit oleh BSN, yaitu pada SNI 1729 versi terlama tahun 2002 dengan perbandingan atau pembandingnya yaitu SNI terbaru pada tahun 2020. Nah, untuk membandingkan kedua SNI ini, ya, tentu banyak hal yang dapat dibandingkan gitu kan dari berbagai aspek, materi gitu. Nah, pada kali ini kelompok kami memutuskan untuk membahas perbandingan mengenai tekanan nominal. Oke, yang pertama langsung saja kita membahas dari tarik nominal ya. Oke, dikatakan tarik nominal ketika berada pada kondisi leleh atau yielding dan juga fraktur.
Pada tahun 2002 ya, tarik nominal itu menggunakan persamaan NN atau persamaan nominalnya gitu kan, sama dengan AG dikali FY, di mana AG itu luas penambang foto dan FY-nya itu adalah titik leleh gitu kan. Nah, kalau pada tahun 2020 persamaannya itu menggunakan AE yaitu penambang efektif dan juga FU tegangan tarik putus. Oke. Nah, jadi sebenarnya SN ini yang di 2002 ini menggunakan luas penampang gross atau AG dan tegangan leleh itu menghitung kekuatan tarik nominal saat material mulai leleh. Nah, jadi kalau untuk yang di tahun 2020 itu menggunakan luas penampang efektif dan tegangan tarik ya, tegangan tarik putus maksudnya, untuk menghitung kekuatan tarik nominal saat material mendekati fraktur atau patah. Nah, sebenarnya kedua perhitungan ini sama-sama memastikan desain baja aman terhadap dua kondisi keruntuhan, yaitu leleh dan fraktur. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian tekan ya. Nah, pada tahun 2002 di sini kami mengambil dari SNI langsung dari dukung nominal komponen struktur tekan. Untuk penampang yang punya perbandingan lebar terhadap tebalnya lebih kecil daripada nilai R pada tabel 7.1 dari dukung nominal komponen struktur tekan dihitung sebagai persamaan berikut. Nah, pertama itu dari dukung nominalnya sama dengan AG dikali CR sama dengan AG dikali FY dibagi omega. Nah, di mana FCR itu sama dengan 0,877 kali FP. Nah, di persamaan E3. Nah, jadi kekuatan tekan nominal ya atau PN ya, sebenarnya PN itu dari versi tahun 2020, cuman di versi 2002 itu masih NN. Jadi kekuatan tekan nominal itu harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh berdasarkan kondisi batas tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk torsi lentur. Ya. Nah, ini untuk yang 2020 ya. Jadi kekuatan tekan nominal PN harus ditentukan berdasarkan keadaan batas. Jadi ada batas, yaitu batas berupa tekuk lentur. Jadi PN-nya itu hampir sama seperti tahun 2002 ya, dengan persamaan FC dikali A dikali G. Jadi kekuatan tekan nominal PN harus diambil dari nilai terendah sama seperti pada tahun 2002, tapi menambahkan kata yang berlaku pada syarat tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sebenarnya luas penampang efektif itu sama kami asumsikan itu sama saja dengan materi sebelumnya ya, itu mengenai nominal. Nah, pada tahun 2002 SNI 2002 itu tidak secara spesifik menyebut penggunaan luas penampang efektif pada perhitungan struktur lentur ya. Tapi sebagai pembandingnya ada pada tahun 2020 ya, di mana seperti di slide sebelumnya kita udah membahas bahwa PN itu jadi ketika di kondisi leleh atau juga tekuk gitu kan, apalagi kan kalau di slide sebelumnya tekan itu mengalami tekuk karena gaya aksial itu ketika diberikan pada batang dan mengalami tekan itu akan menekuk gitu kan. Nah, kalau untuk lentur sendiri di sini kita ambil beberapa contoh, ada leleh dengan persamaan MN sama dengan MP atau sama dengan FY dikali CX dengan keterangan berikut, dan juga tekuk torsi lateral, dan masih ada selanjutnya. Jadi sebenarnya kekuatan lentur nominal itu dihitung berdasarkan mekanisme kegagalan. Jadi yang seperti disebutkan yaitu leleh plastis maksudnya, terus tekuk lateral torsi atau tekuk lokal. Terus setelah kekuatan lentur nominal dihitung, biasanya dikalikan dengan faktor reduksi untuk mendapatkan kekuatan lentur rencana. Nah, berdasarkan penjelasan ketiga aspek tadi ya, tarik, tekan, dan lentur. Jadi kesimpulan secara generalnya kami menyimpulkan bahwa perubahan antara SNI 1729 pada tahun 2002 dan tahun 2020 menunjukkan peningkatan dalam akurasi dan keamanan desain elemen struktur baja. Jadi penggunaan luas penampang efektif ya, yang barusan kita bahas juga, serta beberapa perubahan simbol jadi yang kami tidak memasukkan dalam slide PPT. Nah, itu tuh meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis dalam perencanaan struktur gitu. Jadi perubahan yang ada pada tahun 2020 itu bertujuannya itu untuk apa sih? Untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional dan meningkatkan daya dukung nominal dan dari elemen struktur yang dirancang. Jadi secara simpelnya versi terbarukan itu membuat
para engineer itu lebih paham dan mengerti karena penjelasan lebih mendetail dan kompleks. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan dalam materi presentasi kami. Sekian dan terima kasih.